Ada Jawa kuno, ada Hindu, ada Islam. Tiga-tiganya pakai Semar. Nanti kalau kalian yang suka Syekh Siti Jenar, di beberapa suluk disebut di antara yang ditemui oleh Syekh Siti Jenar ketika bedah tanah Jawa itu Semar ini. Ya sebutannya Danghyang. Nek bahasanya orang awam Danyang. Jadi Danghyang Semar, termasuk Wali Songo generasi pertama yang dari Persia, Syekh Muhammad Bakir Al-Farisi, yang oleh orang Jawa dikenal sebagai Syekh Subakir. Wali generasi pertama yang harus berjuang mati-matian bedah tanah Jawa untuk menyebarkan Islam. Dia juga harus pamit sama danyangnya yang namanya Semar. Oke, jadi Danyang itu Danghyang, di situ tak sebut ya. Kalau Dang itu semacam kata sandang. Kalau sekarang ada si, ada sang, itu Danghyang. Cuma kata sandang untuk memuliakan dewa atau leluhur. Itu Dang, sama kayak sang, sama kayak Ra. Makanya kalian sering dengar istilah Sang Hyang. Ya kan, hyangnya sendiri, hyang itu sesuatu yang disucikan, disakralkan. Jadi Sang Hyang itu kayak Sang Suci. Dang Hyang juga sama, kayak Sang Suci. Jadi hyang itu spiritual. Makanya ada kahyangan. Kahyangan itu surga, tempat yang suci, tempatnya orang-orang suci. Itu kahyangan. Di Bandung ada Parahyangan. Di Jawa Tengah ada Dihyang. Dihyang itu tempat bersamayamnya dewa-dewa. Terus di lidahmu terus jadi Dieng. Ketika kamu menyembah, mengabdi pada yang suci, istilahnya sembah yang. Dulu sembahyang itu disanggar, terus sama lidahnya orang Jawa jadi dilanggar. Jadi langgar itu agak pelesetan dari sanggar, bukan langgar bahasa Indonesia. Kamu biasanya kalau guyon kan gitu, Pak, sholat nomor 2 Pak, bisa dilanggar. Langgar itu bukan dilanggar terus kamu tidak sholat, tapi langgar itu dari asal kata sanggar. Karena dulu orang memuja dewanya ada di sanggar. Dan itu tokohnya adalah Danghyang Semar. Nanti di akhir sesi semoga tidak kesusu-susu, saya ingin menjelaskan sedikit tentang filsafat ketuhanannya Danghyang Semar. Karena filsafat ketuhanannya Semar inilah yang memungkinkan orang Jawa dimasuki tradisi agama apapun bisa masuk. Jadi gaya Semar inilah gaya yang apapun tradisi. Hindu masuk, ya Hindu. Buddha masuk, Buddha. Tantrisme masuk, masuk Tantra. Dan Islam masuk, ya Islam. Kristen masuk juga tidak apa-apa. Dan yang memungkinkan kondisi semacam ini itu sebenarnya filosofi ketuhanan gaya Semar. Bagi yang tertarik Islam Nusantara boleh disambungkan. Islam yang gaya Semar. Tidak ada ya Islam madhab Semar, kamu nanti dimarahin, dianggap aliran sesat lagi. Tambah satu lagi alirannya, Islam madhab Semar. Padahal itu dipakai oleh para wali, ideologi dan beberapa tokoh sufi juga sebenarnya ajarannya mirip-mirip aja sama Danghyang Semar. Terus nanti Hindu masuk. Hindu yang masuk ini nanti ketika Hindu masuk ada semacam adaptasi, dikesankan bahwa Semar ini mengejawantah apa, menitis pada tokoh namanya Resi Agastya. Sebenarnya mungkin bukan nitis ya, karena Resi Agastya ini resi yang Siwa, alirannya Siwa yang dari India, yang memang dia dakwah kemana-mana sampai masuk ke Nusantara. Dan orang Jawa menyebut, yang sudah Hindu zaman itu menyebut, ya Resi Agastya itu Semar. Itu yang digambar itu patungnya. Jadi ya memang sosoknya agak mirip, perutnya agak buncit. Orang-orang Sufi, orang-orang India yang Brahmana kan kadang-kadang gambarnya memang perutnya buncit. Ada pandangan bahwa
Kamu jangan minder kalau perutmu buncit. Justru buncit itu menunjukkan kamu sehat. Kamu carilah bayi yang perutnya six pack, tidak ada. Ya kan? Bayi yang sehat itu perutnya agak jendil sedikit. Justru itu sehat. Katanya gitu nih, aku ya orang ngerti. Perutku ya nggak tahu six pack atau 12 pack, aku nggak ngerti. Yang penting jangan keluwen gitu aja ya urusan perut. Nah, Resi Agastya ini salah seorang resi besar zaman itu yang antara lain dia masuk ke Jawa. Dan bagi orang Hindu zaman itu dia dianggap ya ini Semar itu. Nanti ada candinya di Malang. Karena zaman itu ada seorang raja namanya Gajayana. Yang nama Gajayana ini nanti dijadiin stadion di Malang. Yang bikin kuil khusus untuk Resi Agastya. Plus patungnya. Nanti kamu cari, saya lupa nama desanya, saya tak ingat kecamatannya. Kecamatan Dau. Di sana ada candi namanya Candi Badut. Candi Ba itu artinya bintang, Dut itu dari diut. Diut itu artinya cahaya. Dan itu dipersembahkan untuk Resi Agastya. Kenapa kok sekarang kalau kamu ulang tahun ngundang badut? Karena badut lah yang bisa bikin orang ceria. Pikiranmu jadi terang, tercerahkan, nggak sumpek. Meskipun terus konotasinya balik 180 derajat sekarang. Candinya lucu, namanya Candi Badut. Karena sosok orangnya ya semacam itu. Oke, gambarnya kan lucu memang. Susunya besar, meskipun tidak pakai BH. Terus ya kalau cowok kan masuk pakai BH. Perutnya jendil. Dan kalau dalam cerita pendeta yang kawin itu Resi Agastya ini. Karena di antara ujiannya dia adalah dia jatuh cinta sama putri seorang raja. Kamu cari sendiri, kamu baca sendiri ya. Semangat yang dibawa di Hindu mirip kayak semangatnya Danghyang Semar. Oh ternyata tidak beda ya sama ajarannya Semar dulu. Kok dilihat dari sosoknya jangan-jangan ya ini Semar itu. Nah itu Resi Agastya. Nanti nitis banyak dalam sejarah. Termasuk di puncaknya sebelum Islam datang, Mojopahit. Ada seorang resi, kamu hanya kenal gelarnya, Sabdopalon. Itu bagi orang Jawa zaman itu dia juga titisanis Semar. Karena ajaran-ajaran yang dibawa sangat mirip dengan itu. Nah, nanti selanjutnya Wali Songo datang. Semar dipakai lagi oleh Sunan Kalijogo dan kawan-kawan. Cuma sekarang dimasukilah visi keislaman. Dan mudah. Kenapa? Karena roh dan semangat ajarannya sama sebenarnya. Yang beda mungkin fisik lahiriah penyembahannya, tapi ruhnya sama. Maka dengan mudah Sunan Kalijogo dan kawan-kawan mengadaptasikan Semar dan kawan-kawan masuk ke cerita Mahabharata dan Ramayana, meskipun aslinya nggak ada, tapi dimasukkan di sana. Ya termasuk yang serat-serat tadi. Serat pertama sebenarnya yang cerita tentang Semar itu ada serat namanya Serat Sudomolo. Selat Sudomolo ini cerita yang nanti melahirkan tradisi ruwatan. Yo kamu cari sendiri isinya. Di situ nanti Semar muncul sebagai yang momong Sadewo. Sadewo itu Pendowo yang paling ragil. Yang dia ini nanti yang satu-satunya yang bisa membebaskan Betari Durga dari kutukannya. Betari Durga itu awalnya istrinya Betara Guru. Cuma karena dimarahi oleh Betara Guru karena diajak main tidak mau. Jadi suatu ketika jalan-jalan di atas laut, Betara Guru, ya istrinya sih namanya Dewi Umo. Dewi Umo ini ya karena cakep, pas jalan-jalan Betara Guru ingin ngajak itu. Kamu ngerti itu ya? Ya, karena ingin ngajak. Cuma Dewi Umo ini tidak mau, di luar di atas laut ya malu toh yo.
Nah, terus saking nafsunya sampai air maninya Bathara Guru netes ke laut. Dan dari situ nanti lahir namanya Bathara Kala. Terus Bathari Uma ini yang nolak dimarahi sama Bathara Guru, terus dikutuk jadi raksasa perempuan namanya Bathari Durga. Nanti dia kalau diwayang punya keraton namanya Gondomayit. Dan yang bisa membebaskan dia dari kutukannya itu ya Bathari Durga ini, si Sadewa ini. Cuma kan gak gampang untuk bebas dari kutukan. Yang ngawal, yang ngasih nasihat terus menerus ini Semar. Dari situ nanti lahir ruwatan. Biasanya ceritanya ya cerita ini kalau wayang ruwatan. Tidak boleh sembarangan, ada tradisi sakralnya. Sebenarnya banyak makna-makna simbolik. Ya kapan-kapan kalau ada sesi lowong kita belajar filsafat wayang. Karena filosofinya lumayan. Cuma kapan-kapan saja. Hari ini kita kenal Semarnya dulu. Kita kenal, saya bilang kita masuk ke pinggir-pinggir, nyari bungkus-bungkusnya dulu. Ada apa yang kita bisa ambil dari Semar.